Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Masih dalam topik pembahasan pengujian hipotesis untuk yang dua kelompok atau bivarian pada kasus uji hipotesis non-parametrik. Nah, untuk uji hipotesis yang parametrik, yang satu kelompok maupun dua kelompok, univariat maupun bivariat, kita sudah bahas menggunakan uji Z ataupun uji T. Sedangkan pada saat kasus non-parametrik, ya, untuk satu kelompok atau univariat kita sudah bahas pada topik pembahasan sebelumnya dengan menggunakan uji Wilcoxon. Sedangkan pada uji statistik non-parametrik dua kelompok atau bivariat kita bisa menggunakan uji Human-Whitney test. Nah, berikut sebagai formulasi atau upaya kita dalam proses penghitungan atau pencarian dalam pengujian Human-Whitney test itu, saya berikan case atau kasus dari salah satu contoh hasil penelitian kami. Ya, penelitian ini ya bertujuan untuk melihat apakah dua buah metode mengajar. Untuk keperluan penelitian tersebut diambil dua buah kelompok, berarti udah jelas dua kelompok nih bivariat sebagai sampelnya. Nah, satu kelompok siswa diberikan metode A, kelompok yang lain diberikan metode B. Setelah diberikan pembelajaran, kemudian kedua kelompok itu diberikan tes, ya, tes, ya. Nah, berikut hasilnya sebagaimana yang terlihat. Kalau metode mengajar A atau kelompok pertama itu sebanyak 16 siswa, sedangkan metode mengajar B itu sebanyak 24 siswa. Nah, adapun hipotesis yang dirancang, ya ini masuk dalam kategori uji dua kelompok untuk kasus jenis hipotesis dua pihak. Satu pihak kanan, karena kita bisa melihat di situ hipotesisnya HA atau H0-nya menyatakan hasil belajar siswa yang diberikan dengan menggunakan metode A tidak lebih baik daripada metode B, sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya menyatakan bahwa setelah diberikan metode mengajar A dia lebih baik daripada metode mengajar B. Ada kata lebih baik. Taraf signifikansi alfa 0,05 atau 5% berikut, ya. Nah, sama Wilcoxon dan Human-Whitney ini menggunakan sistem rank, ya, rank. Nah, hasil belajar siswa yang diberikan dengan menggunakan metode mengajar A dan siswa yang diberikan dengan metode mengajar B. Nah, kedua kelompok ini semua datanya itu dijadikan satu, digabung, baik metode mengajar A maupun metode mengajar B. Rank, di rank mulai dari data nilai terkecil, atau kalau nilai itu berarti nilai terendah. Nah, situ berarti ada nilai 40. Kebetulan ada nilai 40, ada dua orang. Berarti ranknya bukan ranking 1-2, berarti ranking 1,5. Nah, sebagaimana rank 1 tambah rank 2, kemudian dibagi 2, berarti 1,5. Nah, setelah digabungkan, kemudian dipecahkan sesuai dengan masing-masing hasil yang diperoleh masing-masing kelompok. Masuklah peringkat untuk yang kelompok A jumlahnya 202, sedangkan yang kelompok B, ya, berjumlah peringkatnya 618. Nah, kemudian formulasi U-nya sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2 dikurangi rank 1 atau kelompok pertama. Hasilnya diperoleh, ya, 16 dikali 24 ditambah 16 dikali 16 tambah 1 dibagi 2, kemudian dikurangi 202, dapat diperoleh U-nya 318. Nah, kemudian masuk di perhitungan Z hitungnya. U dikurangi N1 dikali N2 dibagi 2 dibagi akar hasil kali N1 kali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. Setelah dimasukkan data-datanya, N1 banyaknya data kelompok 1, N2 banyaknya kelompok 2, sedangkan U setelah diperoleh dapat hasil 318. Nah, setelah dilakukan perhitungan, nilai Z hitungnya 3,47. Kemudian sama, apapun ketika masuk dalam proses perhitungan statistik inferensial selalu dihadapkan pencarian nilai hitung maupun nilai tabel. Z hitung diperoleh 3,47 dengan menggunakan taraf signifikansi alfanya 0,55, ya, diperoleh Z tabelnya sebagaimana pencarian yang sudah pernah kita bahas, ya, yang pertama, ya. Nah, di mana alfanya ya dikurangi 0,05, berarti yang mendekati 0,45. Dari tabel Z ini yang mendekati 0,45 itu ya berada pada titik di sini 0,4495 dengan 0,4505. Nah, ini berada pada titik mana? Pada baris 1,60
dengan pada kolom 0,04 atau 0,05. Nah, ini bisa juga disebut dengan bahasanya interpolasi. Berarti bisa disimpulkan bahwa Z hitabelnya diperoleh 1,64 atau 1,65 atau juga boleh 1,645 ya. Nah, setelah diperoleh tadi Z hitungnya 3,47, Z tabelnya 1,645, berarti Z hitung lebih besar daripada Z tabel, sehingga Z hitung berada di daerah kritis. Demikian H0 ditolak. Dapat disimpulkan HA-nya yang kita bunyikan atau kita simpulkan, di mana hasil belajar siswa yang diberikan dengan menggunakan metode mengajar A lebih baik daripada siswa yang diberikan dengan metode mengajar B. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.